Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, kembali lagi bersama saya Andi Nurul Islamia akan menemani teman-teman cerita seputar Tanah Doang selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya hanya di Lembang Tanah Doang TV. Ya, baik, podcast hari ini kita masih membahas mengenai program Bangga Kencana dan isu penurunan stunting, dan narasumber kita masih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disingkat dengan DP3AP2KB, yakni Ibu Andi Irmayani SP. Beliau merupakan Kepala Bidang Perlindungan Anak. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Iya, baik, mengenai program Bangga Kencana, Bu, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman cerita dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai apa sih program Bangga Kencana itu dan mengapa pencegahan stunting menjadi fokus utama dari Dinas P3AP2KB ini, Bu? Jadi kita ketahui bersama bahwa program Bangga Kencana itu sendiri merupakan akronim dari pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan keluarga berencana. Jadi program ini dijalankan oleh instansi kami DP3AP2KB, merupakan amanah dari BKKBN itu sendiri, di mana dimaksudkan bahwa program Bangga Kencana ini bisa mendorong kesejahteraan dari keluarga di Indonesia. Nah, melalui tentu saja program-programnya yaitu ada perencanaan keluarga, kemudian ada pengendalian kependudukan, dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, di dalam program Bangga Kencana itu banyak kita bahas terkait dengan bagaimana kemudian kita merencanakan keluarga, bagaimana kemudian kesehatan reproduksi, bagaimana gizi ibu dan anak, dan pembinaan keluarga di setiap level kehidupan. Kenapa kemudian stunting ini menjadi fokus utamanya? Karena kita tahu bahwa dampak ketika terjadi stunting itu sendiri sangat berdampak kepada masa depan anak-anak dan bangsa. Nah, oleh karena itu melalui program Bangga Kencana kita berharap bahwa kita bisa menjadikan generasi kita menjadi generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan tentunya lebih produktif untuk perbaikan sumber daya manusia ke depannya. Karena kan kalau stunting itu sendiri kita tahu bahwa stunting adalah kondisi di mana anak-anak ini gagal tumbuh. Gagal tumbuh karena kekurangan energi kronis. Nah, itu terjadi pada masa pertumbuhan sejak anak-anak ini berada di dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, itu biasa kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, program Bangga Kencana muncul sebagai program yang kita berharap bahwa melalui program ini stunting ini bisa kita atasi. Jika bisa diatasi, maka tentu saja akan menghadirkan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih produktif, dan kualitas SDM akan meningkat. Jadi seperti itu. Oh iya. Baik Bu, sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak ini Bu, bagaimana kerja bidang perlindungan anak terkait upaya penurunan stunting? Nah, kalau kami dari bidang perlindungan anak sendiri, kita tahu bahwa perlindungan anak ini terkait dengan pemenuhan hak anak. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kan dikatakan bahwa anak ini memiliki hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan gizi. Itu diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, bidang kami ini hadir bagaimana kemudian anak-anak ini mendapatkan haknya. Misalnya hak untuk mendapatkan kesehatan. Hak untuk kemudian mendapatkan gizi yang layak, berada di pola pengasuhan yang tepat. Jadi kami hadir. Kehadiran kami bisa saja melalui kegiatan penyuluhan, kegiatan edukasi, informasi, seperti itu. Jadi kami datang untuk mengedukasi ibu-ibu, misalnya ada ibu-ibu hamil ataupun misalnya kepada pasangan yang akan menikah, sehingga nantinya melalui kegiatan-kegiatan seperti itu kita bisa sama-sama bekerja untuk mengurangi angka stunting. Sasaran utamanya adalah penurunan angka stunting, seperti itu. Iya, baik Bu. Kemudian apa upaya konkret yang dilakukan dalam kolaborasi perlindungan anak dan Bangga Kencana untuk mencegah stunting ini, Bu? Nah,
Sebenarnya hampir mirip ya yang saya katakan tadi, bahwa upaya-upaya yang kita lakukan adalah tidak terlepas dengan bagaimana kemudian kita mengedukasi. Iya. Mengedukasi artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, upaya-upaya kolaboratif yang biasa kita lakukan yang dari bidang kami, salah satunya adalah bagaimana kemudian menjalin kolaborasi antar sektor. Iya. Karena stunting sebenarnya bukan hanya menjadi tugas dari DP3AP2KB yang selama ini sering menjadi ketika masing-masing stakeholder ego sektoral, artinya mereka menganggap bahwa stunting ini adalah kerja dari DP3A sehingga saja. kami tidak memiliki keterlibatan. Padahal sebenarnya kalau kita kaji bersama bahwa semua stakeholder itu terlibat, baik itu dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, semuanya memiliki keterlibatan di dalamnya. Oleh karena itu mungkin yang paling penting ya yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menjaga sehingga kolaborasi itu tetap bisa kita lakukan, sehingga kalau kita bersama-sama misalnya berkolaborasi, tentu saja upaya yang kita lakukan bisa lebih optimal. Ya, kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, Bu, apa yang menjadi tantangan dalam pencegahan stunting ini melalui upaya kolaboratif tadi, Bu? Nah, itu yang saya katakan bahwa masih sering ada ego sektoral yang menganggap bahwa stunting adalah kerja dari DP3A. Sebenarnya, ya, padahal sebenarnya kalau kita merujuk pada program Bangga Kencana, stunting ini adalah merupakan program atau upaya yang harus kita lakukan oleh semua pihak. Iya. Oleh semua pihak dinas kesehatan misalnya, bagaimana dinas kesehatan kemudian melakukan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, gizi yang baik bagi ibu dan anak. Ini kan semua kalau itu dilakukan tentu saja akan berdampak kepada penurunan angka stunting. Ya. Kemudian dinas sosial, bagaimana kemudian dinas sosial terlibat di dalam upaya ketika misalnya ada yang stunting, melakukan intervensinya misalnya kalau misalnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka kita berikan bantuan melalui program-program yang ada di dinas sosial. Bantuan seperti apa itu, Bu, misalnya? Bantuan misalnya bantuan modal usaha. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa yang stunting biasanya berasal dari keluarga yang perekonomiannya di bawah. Seperti itu, sehingga semuanya pada akhirnya merujuk pada keterlibatan semua pihak. Iya, dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Iya. Kemudian bagaimana dampak jangka panjang dari program ini bagi anak-anak bangsa, Bu? Bagi anak-anak Indonesia. Dampak jangka panjangnya ketika misalnya program Bangga Kencana terus kita gaungkan, terus kita laksanakan, upaya-upaya ataupun program-program yang ada di dalamnya terus kita laksanakan dengan keterlibatan semua sektor, tentu saja dampaknya adalah angka stunting itu bisa kita kendalikan. Kita bisa zerokan kan. Ya, pada akhirnya kan sasarannya ke sana. Bagaimana kemudian melalui program Bangga Kencana kita bisa mewujudkan generasi yang lebih unggul, lebih sehat, lebih produktif, sehingga dampak akhirnya adalah SDM yang semakin meningkat. Kemudian yang terakhir ini, Bu, bagaimana masyarakat khususnya keluarga ya bisa terlibat aktif dalam pencegahan stunting ini, Bu? Nah, bagaimana kemudian keluarga bisa terlibat aktif di dalam pencegahan stunting? Tentunya adalah tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan pembinaan, bagaimana kita melakukan edukasi, karena sebenarnya yang menjadi salah satu kendala dari upaya pencegahan penurunan stunting adalah pemahaman masyarakat. Misalnya terkait dengan kebiasaan makan misalnya. Kebiasaan makan ini merupakan diturunkan dari kebiasaan ibunya, diturunkan kepada anaknya, tanpa kemudian memandang bahwa ada yang salah dari ini. Cuma kan dianggap bahwa ini sebagai warisan. Ya, sebenarnya itu. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stunting ini harus kita keroyok. Harus kita keroyok dalam tanda kutip ya. Harus kita basmi secara bersama-sama, karena kalau misalnya hanya DP3AP2KB yang bekerja,
Saya rasa sangat tidak Kurang mungkin. optimal ya, Kurang Ibu. optimal. Tentunya harus ada keterlibatan dari semua Semua pihak. stakeholder. Semua pihak itu bukan hanya misalnya OPD yang terkait, tetapi lebih kepada unsur-unsur pentahelix ya. Iya. Baik itu lembaga masyarakat, NGO, semuanya bisa mengambil peran dalam upaya penurunan angka stunting. Iya, baik, terima kasih Bu sudah menemani teman-teman cerita dan mengedukasi kembali masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait pentingnya isu stunting ini untuk terus kita bahas agar itu seperti yang Ibu sampaikan tadi ini berkaitan dengan berdampak dengan generasi penerus bangsa ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin bisa ya kita kemudian mengajak teman-teman cerita dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk salam BKKBN ya Bu. Iya. Salam BKKBN, berencana itu keren. Iya, baik, terima kasih banyak Bu telah mengedukasi teman-teman cerita dan membersamai kami di studio Lembang Tanah Doang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.